pagi hari ini saya akan sampaikan satu bagian firman Tuhan. Saya berharap ini akan menolong ya kedua mempelai khususnya, dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah menikah sekian puluh tahun, sekian belas tahun, sekian tahun. Tidak ada kata terlambat sebetulnya untuk kita itu memperbaiki akan pernikahan kita semuanya. Pengertian firman yang disingkapkan dan diwahyukan itu akan menolong kita untuk kita itu menjalani pernikahan kita. Dan juga bagi teman-teman yang belum menikah, boleh saya tahu berapa banyak yang belum menikah? Bisa tolong lambaikan tangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, kenapa kalian tidak berkenalan saja di tempat ini? Sama-sama belum menikahnya, ya kan, kenalannya di mana? Pas pemberkatan nikah itu loh. Lah itu kan gampang gampang diingatnya ya. Baik, hampir sebagian besar dari calon mempelai yang menikah, yang akan menikah dan menikah, ini berdasarkan survei, berdasarkan pendapat para ahli konseling pernikahan, sebagian besar daripada mereka yang menikah itu pada waktu mereka pacaran, pada waktu mereka akan menikah, pada waktu mereka akan melangsungkan pernikahan, itu bisa dikatakan sebagian besar, bahkan mungkin hampir semuanya, itu mereka tidak terbayang bahwa pernikahan itu akan penuh dengan masalah. Biasanya kalau kita tanya kepada orang yang sedang kasmaran, itu mereka tidak percaya. Itu mereka tidak percaya bahwa ketika seseorang masuk ke dalam pernikahan, itu sebetulnya persoalan mempelai pria, persoalan mempelai wanita, itu ditambah, dikalikan, dimultiplikasikan, dan itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan masalah dan persoalan pribadi. Dan problemnya seringkali adalah ketika dalam bimbingan pranikah, itu coba diyakinkan dengan tujuan supaya mengantisipasi dan mempelajari, itu sebagian besar bahkan mungkin seluruhnya itu tidak percaya. Tidak mungkin saya akan punya masalah dengan perempuan ini atau laki-laki, itu tidak mungkin. Nah sehingga apa? Lalu ketika bimbingan pranikah itu acap kali itu didengarkan, tapi tidak terbayang. Ya, tidak terbayang bahwa akan muncul berbagai macam masalah. Satu kali saya ketemu dengan seorang ahli pernikahan. Saya sebut ahli karena saya sering belajar daripada dia. Ya, saya sering belajar daripada dia, dan dia merupakan ahli, dia pembicara pernikahan, kemudian ahli konseling pernikahan, dia punya sertifikat, ya, sertifikat konseling pernikahan. Satu kali dia cerita pada saya begini, dia menceritakan mengenai anaknya yang perempuan. Nah, anaknya yang perempuan ini sedang menjalin persahabatan atau hubungan dengan pria yang lainnya. Lalu anaknya yang perempuan ini berbicara, "Papa, ini si A ini, katakanlah si A ini yang aku sedang menjalin hubungan dengan dia ini, orangnya atos, orangnya keras." Dia cerita kepada papahnya. Kemudian papanya bicara begini, ini di hadapan saya. "Nah, ini kan kamu belum menikah. Kamu kan kira-kira sudah tahu sifat karakter daripada pria yang kepadanya kamu sedang menjalin hubungan. Nah, kamu bayangkan saja nanti pada waktu kamu menikah, kalikanlah 10 kali lipat dari persoalan yang sedang kamu hadapi ini." Anaknya syok. Waduh, ini yang segini aja kalang kabut kok kadang-kadang kok. Disuruh mengalihkan akan 10 kali lipat. Ketika teman saya ini sampaikan itu, saya percaya. Loh, kok Bapak percaya? Loh, saya ngalami. Iya, saya katakan, ya 10 kali lipat menurut saya masuk akal sih. Dan mungkin saya bisa katakan 15 kalau menurut saya. Dia gantian yang terkejut, masa sih? Iya.
Karena kenapa? Saya ngalami. Dan kalau saudara tanya istri saya, dia tidak percaya 15 kali lipat. Mungkin dia katakan 20. Kenapa? Karena dia mengalami. Nah, hampir setiap bimbingan pranikah, makanya sebetulnya saya katakan begini, pasca nikah itu akan jauh lebih penting dibandingkan dengan pranikah. Karena pranikah itu tidak terbayang. Tidak terbayang, pasca nikah itu jauh lebih penting. Apakah pasca nikah sudah dijalankan? Ya, saya katakan pranikah itu 6 bulan, mungkin 2 bulan itu enggak ada masalah apa-apa. Yang penting itu pasca nikah. Saudara begini, saudara mau berpergian ke satu tempat, saudara lihat Google Map, gampang toh, oh lewat sini jalur tercepat, ini 2 jam selesai. Tapi prakteknya acap kali tidak semudah yang ada di Google Map. Nah demikian juga bimbingan pranikah itu seperti Google Map. Ya, yang dibicarakan semua ada perjanjian ini akan menarik sekali dan sebagainya. Apalagi bimbingan pranikah yang terakhir, oh itu akan menarik sekali. Ya, untung saya tidak ikut campur kemarin ya. Saya ngundang, oh ini bimbingan pranikah terakhir, nah, itu paling menarik. Ya, bilang aja yang belum menikah Pak, saya mau yang terakhir saja, itu jauh lebih menarik. Nah tapi begini maksud saya, Nyanya dan Prilly, bahwa bimbingan pranikah itu menolong cuman acap kali karena orang itu belum pernah praktek. Jadi antara begini, masa sih? Oke, untuk tujuan yang baik, kalian Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang memberkati dan sebagainya, untuk hal-hal yang baik kita mau. Tapi bagaimana mengeksplorasi semua persoalan, semua kelemahan, semua masalah yang ada di dalam pernikahan, itu memang tidak mudah. Apalagi kalau seseorang itu belum pernah menikah sama sekali. Ini yang pertama kan? Ya, belum pernah punya pengalaman menikah. Jadi itu betul-betul tidak terbayangkan. Sebelum saya menikah, saya hampir membaca semua buku pernikahan yang ada. Entah bagaimana, saya tidak dong. Saya pikir saya cukup pintar dan cukup pandai. Entah bagaimana, saya tidak dong. Ya. Baru setelah saya menjalani pernikahan, lalu sempat kocar-kacir, sempat berantakan, sempat persoalan dan sebagainya, lalu tiba-tiba punya anak, dan tiba-tiba ini kenapa anak melakukan seperti ini, kenapa sifatnya seperti ini, tidak seperti yang bayangkan. Saya berharap akan punya keluarga yang yang menyenangkan dan sebagainya. Lalu ketika konflik mulai muncul dan mulai timbul persoalan lah, baru saya itu dudah ya, mengambil kembali dan mencari semua buku-buku yang ada. Dan ketika saya baca ulang, ternyata itu sudah ada. Tapi pada waktu itu saya baca sebelum menikah, entah bagaimana saya tidak dong dan saya tidak terbayangkan. Nyanya dan Prilly akan mendengarkan sambil bertanya, masa sih Pak? Tidak apa-apa ya, nanti kalau betul ketemulah saya.